kegiatan pembelajaran dengan metode discovery learning dengan menggunakan bahan-bahan alam dengan seni krea. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama mengadakan pretest, yang kedua memperlihatkan contoh jenis-jenis ragam hias yang ada di daerah setempat, yang ketiga membuat ragam hias dari bentuk dasar flora, fauna, dan geometris, yang keempat membuat ragam hias pada kria dengan menggunakan bambu sebagai hiasan dinding, yang kelima membuat ragam hias dengan teknik mengajang, yang keenam mengadakan umpan balik dengan memberikan tugas kepada siswa, dan yang ketujuh melaksanakan pretest. Postes. Rencana kegiatan aktualisasi yang keempat, melakukan evaluasi kegiatan yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mengevaluasi kegiatan pretest dan posttest. Yang kedua, memberikan penilaian hasil pekerjaan siswa. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapat hasil yang baik. Yang keempat, menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor. Untuk rencana jadwal rancangan, penulis di sini melaksanakan selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 12 Juni sampai berakhirnya 16 Juli. Adapun kegiatannya, persiapan pelaksanaan aktualisasi, menyiapkan perangkat pembelajaran, ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan seni krea dan metode discovery learning, dan yang keempat melakukan evaluasi kegiatan. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan dari Ibu Ninyoman terkait dengan rancangan aktualisasi. Selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan selama 5 menit terhadap rancangan yang telah disampaikan oleh Ibu Nyoman. Silakan Pak. Silakan Pak Mentor. Iya, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Pagi. Agak ke tengah sedikit mentornya, Bu Nyoman. Ya, geser, ya. Ya, maju sedikit, Pak. Ya. Silakan Pak memberikan penguatan. Terima kasih Ibu. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nyoman Catherine tadi, memang kita sudah konsultasi dari awal, dari judul yang isu yang diangkat, kami selaku kepala sekolah bisa menyetujui, kemudian sebagai harapan apa yang dilaksanakan atau direncanakan akan dapat diaktualisasikan sebagaimana isu yang sedikit mungkin saya tambahkan karena isu yang diangkat memang sekolah SMP Negeri 1 Salosur ini berada di pinggir pantai, mungkin bisa mengambil bahan-bahan alam demikian Ibu. Sudah selesai kayaknya Pak mentornya Bu Sinja. Ya, terima kasih Pak Mentor sudah memberikan penguatan dukungan Bapak untuk bagaimana Ibu Nyoman dapat melakukannya, karena kepala sekolah ya memegang peran penting bagaimana kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Mentor. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan.
Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Stince selaku coach, Bapak Kepala Sekolah, Baik. Bapak Kepala Sekolah musuh yang saya banggakan di Nyoman, peserta latsar kita. Oke. Bu sudah merencana aktualisasinya ingin dilakukan oleh Bu Nyoman, yang karena Bu Nyoman mempraktekkan kemampuan mengajar, ya, kemampuan teknis mengajarnya. Hal ini yang terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan belajar budaya. Ibu tadi juga memaparkan bagaimana komitmen mempraktekkan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN. Ya. Mudah-mudahan keduanya bisa dilaksanakan nanti. Nah, terkait dengan nilai-nilai dasar dan peran ASN, bahwa nilai-nilai dasar ASN itu saling terkait satu sama lain. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi ASN yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN kalau kita membiasakan diri mengimplementasikan atau melaksanakan nilai-nilai itu dalam setiap kegiatan. Kata orang, ala bisa karena tidak akan kalau terbiasa, kita tidak juga terkait juga dengan peran dan kedudukan ASN. ASN hanya akan sekedar menjadi robot kalau tidak dia diisi atau setiap sikap perilakunya mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Ya, hanya namanya aja di ASN sebagai statusnya sebagai ASN, tapi sebenarnya dia tidak memiliki jiwa sebagai seorang ASN. Nilai dasar itu saling mengisi. Ya, sepunya ini jadi perhatian ya, betul-betul nanti dipraktekkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan intinya, bagaimana Bu Nyoman mempraktekkan kemampuan mengajarnya. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, Bu Nyoman, saya lihat jabatannya Bu Nyoman sini guru agama, ya, guru agama Katolik, tapi mau mempraktekkan ini soal pelajaran seni budaya. Silakan, ada jawaban khusus untuk itu? Soalnya tadi tidak dijelaskan dalam pembukaan ya. Iya, minta maaf Oke, sebelumnya, silakan Bu. Bu Nyoman. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Minta maaf sebelumnya karena di awal saya lupa untuk menjelaskan. Di sini kenapa saya mengangkat atau memilih mata pelajaran MAPEL Seni Budaya, karena di tempat saya atau instansi saya bertugas, anak-anak yang beragama Katolik tidak ada, Bu. Jadi saya dipercayakan untuk mengisi mata pelajaran seni budaya. Itu saja, Bu. Ya, jadi satu sekolah ternyata tidak ada agama Katoliknya. Tidak ada, Bu. Satu orang pun tidak ada. Jadi untuk mengatasi itu, jadi saya diberi kepercayaan untuk memegang mata pelajaran seni budaya, Bu. Oke, ya, aneh juga ya Bu Stince ya. Bisanya di formasi itu ada ya? Ya, formasinya ada, terus perencanaan ada. ini seperti apa? Mendingan waktu kemarin ngusulnya ya minta guru seni budaya, kan udah lebih pasti gitu. Ya. Oke, ini kesalahannya bukan kesalahan pada pemirsa tapi kepada para. Saya hanya mengikuti saja, Bu, sesuai dengan arahan. Oke, jadi akhirnya Bu Nyoman ini harus belajar lagi mengembangkan kompetensi mata benar pelajaran. sekali, Bu. Sudah sering ikuti pelatihan yang terkait dengan workshop atau pembekalan terkait dengan pelajaran seni budaya? Sudah sering atau belajar otodidak aja dari kurikulum? Belajar otodidak saja, Bu. Waduh, mantap. Ini Pak Kepala Sekolah. Nanti diikutkan Ibu Guru Nyomannya untuk ikut-ikut seminar, workshop, atau BIMTEK atau pelatihan yang terkait dengan pengembangan mata pelajaran seni budaya ya Pak Kepala Sekolah. Karena
agar supaya betul-betul Bu Nyoman ini bisa melaksanakan tugasnya dengan profesional gitu. Oke, tidak hanya belajar otodidak. Baik, apapun itu, terima kasih Bu Nyoman ya, dan tetap semangat. Berikutnya saya ingin konfirmasi Bu Nyoman, ini nanti seni kriya mengolah apa nih? Bambu tadi saya lihat. Iya. Ya, bambu mau dijadikan apa itu? Atau memang ada materi pengolahan bambu? Ya, seni karya dari bambu atau gimana? Silakan Bu Nyoman. Baik Bu, karena sekolah di tempat saya berada itu berada di pegunungan, jadi dekat pantai juga Bu. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitarnya dalam seni karya, supaya mereka tidak jauh untuk ke kota untuk mencari bahan-bahan yang modern seperti itu Bu. Oke. Jenis karyanya mau dibuat satu macam atau berapa macam nih yang akan dipraktekkan oleh anak-anak? Ada 2 Bu. Yang pertama ini mengambil bahan alam. Contohnya saya sudah tampilkan di situ, yaitu menggunakan bambu. Nanti mereka akan menghias untuk dijadikan hiasan dinding. Itu. Kemudian yang kedua untuk ragam hiasnya, mereka akan mengambil daun, itu akan dihias dengan motif-motifnya. Ada motif ragam flora, fauna, ataupun geometris. Itu Bu. Oke, baik. Jadi waktu 2 minggu digunakan untuk membuat 2 jenis seni kriya ya, 2 jenis. Ya. Oke. Ragam hias. Oke, saya kira itu saja sih, saya cuma mau konfirmasi. Memang waktunya 2 minggu ya, seminggu berarti ya untuk praktek dan konsep. Baik. Itu saja saya kira, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya. Kalaupun nanti Bu, saya kasih challenge saja, tapi saya tidak memaksa ini. Bu, oke lah. Bisa nambah sebenarnya kalau Bu Nyoman bisa memaksimalkan waktu evaluasinya. Waktu evaluasi tidak harus 1 minggu sendiri. Ya, jadi sebenarnya bisa 3 minggu dimanfaatkan untuk proses pembelajaran intinya. Jadi kalau evaluasi itu cuma 1 hari, sebenarnya Ibu Nyoman bisa menyampaikan 3 karya seni, ya, Bu Nyoman. Ya, Bu. Oke, bisa kira-kira kalau 3 Bu Nyoman? Untuk karya seni 3, bisa 3 nggak? Untuk karya seninya Iya. Bu, bisa 3. Saya akan coba Bu. Iya. Oke, sip. Sebenarnya oke. Bu, Saya kira terima kasih untuk semuanya. Sebenarnya mau tambah lagi 1 menggunakan dari bahan kayu Bu. Cuma karena batasnya ini cuma 1 bulan, jadi saya kira nanti hasilnya tidak maksimal, jadi saya tidak masukkan itu Bu. Ya, dari bahan apa aja lagi kalau kayu Bu. Mana yang waktunya singkat? Ya, dari bahan kayu Bu. Mereka akan dari bahan kayu. Bahan kayu. Oke. Saran saya Bu, karena daerah pantai mungkin banyak dari kerang-kerang juga bisa dimanfaatkan ya, sehingga tidak harus bahan kayu. Dari kerang-kerang kan bisa dipungut di pinggir pantai. Anak-anak biasanya kan ya itu lebih mudah dibandingkan bahan kayu kalaupun harus diukir dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih Bu. Oke, ini kan orang Bali seniman-seniman kan, orang Bali itu dari lahir sudah jadi seniman. Betul. Ya. Lihat ranting jadi sesuatu, lihat pasir jadi sesuatu. Pokoknya semua barang itu di tangannya teman-teman Bali ini udah jadi sesuatu lah ya, karya seni. Nah, mudah-mudahan ya Bu Nyoman bisa menularkan itu ke anak-anak kita ya di Parigi, khususnya di SMP Sausu. Dan apapun yang bahan baku yang mereka dapatkan dari barang yang tidak berarti menjadi sesuatu yang bernilai seni, dan mudah-mudahan nanti kalau itu digali dan dikembangkan terus
bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, ya. Kita lihat tuh di Bali, Bu Stince ya, ketemu ranting, jadi tempat kunci rantingnya. Ya, Bu. Ketemu kerang, jadi sesuatu. Ketemu batu, jadi lukisan karya seni. Padahal cuma batu gitu kan, jadi macam-macam. Nah, mudah-mudahan Bu Nyoman bisa tularkan itu juga sehingga anak-anak kita juga seperti itu di sana. Ya, Bu. Oke, saya kira terima kasih ya Bu Nyoman ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Kaban. Terima kasih Bu Kaban yang telah memberikan saran, masukan, dan pertanyaan terkait dengan rancangan aktualisasi yang telah disampaikan oleh Ibu Nyoman. Ada catatan penting untuk Bu Nyoman bahwa nilai-nilai yang akan diaktualisasikan dapat ditambahkan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Dan juga keterampilan yang akan diajarkan kalau bisa tambah 1 ya. Alternatifnya boleh dari bahan dari pantai ataupun bahan dari kayu, mana yang paling bisa dilakukan. Dan juga ada tambahan 1 lagi karena di agenda 1 itu ada rencana aksi bela negara. Itu boleh tambahkan di dalam tahapan atau satu kegiatan ya. Rencana aksi bela negara contohnya peduli lingkungan ya. Kegiatan peduli lingkungan mengajak siswa-siswi untuk bagaimana peduli lingkungan dengan membersihkan halaman sekolah misalnya ya. Dan atau mengajak rekan-rekan guru atas dukungan mentor ya. Dukungan mentor sangat penting untuk bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik karena semua peserta di kelompok ini dimintakan untuk membuat tambahan 1 kegiatan atau 1 tahapan. Boleh dia diselip dalam tahapan rencana aksi bela negara yang telah diajarkan pada agenda 1. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Mentor sudah hadir bersama kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu host. Ya, terima kasih kepada Ibu host sudah membawa materi ini. Terima kasih kepada Ibu penguji, terima kasih kepada Ibu Nyoman Katarina Naryani, terima kasih juga kepada Ibu mentor sudah memberi penguatan kepada peserta. Baik, silakan untuk live Bu Nyoman dan Ibu. Ya, silakan live. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Silakan live. Live meeting, Bu. Ya, live. Ya, silakan keluar. Iya, live keluar dari. Ya, kita peserta yang ketiga, Bu Ibu penguji. Ya, sebentar ya Ibu Sulfitri. Ini Ibu, Pak Mentor sudah siap. Mohon izin Ibu penguji, Ibu Kaban, Ibu Sulfitri ini lagi dalam keadaan sakit, lagi di rumah sakit kayaknya ya. Ya, tapi dia bersedia siap untuk memaparkan rancangannya pada hari ini. Ya, saya kembalikan. Ya, sebentar. Silakan saya persilakan kepada. Saya sudah keluar kemarin, Ibu. Oh, sudah keluar. Sekarang sudah di rumah, alhamdulillah. Ya, syukur. Ya, saya buka dulu. Ya, saya persilakan kepada Ibu Coach untuk memulai seminar kita pada hari ini kepada peserta yang ketiga, Ibu Sulfitri SPD dan didampingi Bapak Mentor, Bapak Sugeng SPD SD. Kepada Ibu Coach saya persilakan. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya jualah sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama mengikuti seminar yang akan kita lewati